Ngos-ngosan, ini adalah new normal untuk ekonomi Indonesia 2020. Pajak sulit diungkit, COVID-19 mengimpit, utang jadi jalan pintas. Pendapatan pedagang pasar tradisional di Palembang berkurang lebih dari 50% selama pandemi COVID-19. Saudara, pemerintah memproyeksikan skenario berat dan paling berat saat pandemi virus corona terhadap penambahan kemiskinan dan pengangguran. Skenario paling berat akan ada tambahan 3,78 juta orang miskin dan penambahan pengangguran 5,23 juta orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya itu lulusan sarjana pertanian. Setelah lulus jadi mandor bangunan. Gak apa-apa. Sebenarnya kan ada duit. Dari TP, didasih no PP, dibungkus bisik, saking produk. Konsepnya sudah jauh berbeda. Antara gawe kripik, ngepak kripik, ngedol kripik, itu hal yang berbeda. Dia suka Digital marketing. Apa itu digital marketing? Digital marketing merupakan sebuah konsep baru di dunia pemasaran yang sebelumnya dikenal dengan pemasaran konvensional. Seiring berkembangnya zaman, pola pemasaran atau sistem pemasaran tentu juga berubah. Digital marketing merupakan cara pemasaran atau sebuah sistem pemasaran yang berbasis digital atau teknologi. Pertama, laju perkembangan di bidang marketing. Yang pertama, pemasaran konvensional. Pemasaran konvensional merupakan pemasaran dengan cara atau model lama, yaitu masih menggunakan toko fisik, baik secara toko real, pasar, maupun pintu ke pintu. Yang kedua adalah pemasaran modern. Pemasaran modern merupakan pemasaran yang telah berkembang dari pemasaran konvensional yang sebelumnya, yaitu bisa berupa banner, baliho, televisi, internet, sosial media, ataupun iklan video. Yang kedua adalah bab dasar dan aspek digital marketing. Kenapa digital marketing itu dapat ada dan dapat tersedia di zaman sekarang? Yang pertama adalah karena kemalasan manusia. Seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi, semua manusia sangat dimudahkan dengan perkembangan tersebut. Dengan kemudahan itulah timbul rasa malas yang ada pada diri manusia itu sendiri. Yang kedua adalah perkembangan teknologi. Mengingat seiring berkembangnya zaman juga turut serta berkembangnya teknologi, maka dengan ini disertai juga dengan perkembangan di bidang marketing. Yang ketiga yaitu biaya murah. Biaya murah digadang-gadang merupakan faktor utama yang menyebabkan digital marketing itu digemari oleh masyarakat atau perusahaan-perusahaan di zaman sekarang. Mengingat digital marketing merupakan sebuah sistem marketing atau sebuah sistem pemasaran yang berbasiskan digital atau teknologi, yang dimana penggunaan teknologi itu sendiri jauh lebih murah daripada penggunaan konvensional atau sales maupun orang dan toko fisik itu sendiri. Yang keempat adalah waktu yang terbatas. Waktu terbatas merupakan waktu yang cepat atau dimana digital marketing itu sendiri dapat diakses atau dapat dilakukan dengan waktu yang begitu cepat atau dengan begitu mudah. Yang kelima adalah kemudahan akses. Semua orang bisa melakukan digital marketing. Dengan perkembangan teknologi, semua orang pasti bisa menjangkau itu semua. Melainkan kemudahan akses juga itu tersendiri. Kemudahan akses di digital marketing, semua orang akan dapat melakukannya. Cara memulai dan menjalankan digital marketing. Yang pertama, menguatkan mental usaha. Mengingat digital marketing, jangkauan produk kita akan semakin luas karena berbasiskan dengan teknologi, maka kita juga turut serta harus menguatkan mental usaha kita. Yang kedua adalah mencari produk dan pengetahuan produk. Mengingat digital marketing juga memiliki pasar yang luas, maka kita harus mencari produk dan pengetahuan produk yang sekiranya banyak dibutuhkan oleh masyarakat di jejaring sosial itu sendiri. Yang ketiga adalah cari vendor atau produsen. Mengingat pasar digital marketing yang sangat luas, bahkan bisa diakses sampai ke penjuru dunia, maka vendor atau produsen yang mumpuni pun dapat berperan penting dalam digital marketing ini sendiri.
Yang keempat adalah belajar digital marketing. Tentunya sebelum kita menggunakan atau menerapkan sistem digital marketing, kita harus belajar terlebih dahulu apa itu digital marketing agar kita dapat memahaminya dan melakukannya dengan baik dan benar. Yang kelima adalah praktik digital marketing. Tentunya tidak hanya dengan belajar saja, kita hanya langsung bisa menerapkan itu semua. Kita juga harus melalui praktek di digital marketing itu sendiri. Efek dari digital marketing, dengan mudahnya digital marketing ini sendiri tentunya akan memiliki beberapa efek baik positif maupun negatif. Efek positif yang pertama adalah kemudahan berbelanja. Semua orang akan dimudahkan berbelanja dengan perkembangan teknologi, dengan adanya e-commerce maupun Facebook ataupun sosial media yang lain untuk berbelanja. Yang kedua adalah kemudahan beriklan atau menjual. Dengan digital marketing, semua orang dapat mengiklankan atau menjual produk yang dimilikinya. Yang ketiga adalah kemudahan memperluas pasar. Dengan kecanggihan teknologi dan sosial media ataupun e-commerce, tentunya pasar yang dituju ataupun yang dapat dijangkau adalah yang pasar luas, baik itu secara nasional maupun global. Yang keempat adalah kemudahan memulai usaha. Dengan adanya digital marketing, semua orang tidak diperlukan dengan modal besar untuk memulai sebuah usaha. Hanya dengan paket internet saja, semua orang dapat mengiklankan produknya atau memulai usahanya melalui internet atau melalui digital. Yang selanjutnya adalah membuka lapangan pekerjaan. Dengan adanya digital marketing ini tentunya akan membuka peluang usaha bagi semua orang, dan tentunya peluang usaha ini akan turut serta membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya adalah hemat waktu dan biaya. Tentunya dengan adanya digital marketing atau kecanggihan teknologi ini, waktu yang digunakan untuk memasarkan produk atau waktu yang digunakan untuk memulai sebuah bisnis akan semakin cepat dan akan semakin hemat dengan biaya. Selanjutnya adalah efek negatif, yaitu yang pertama kasus penipuan. Saat ini marak kita jumpai banyak pengguna digital marketing atau banyak pengguna teknologi sangat mudah tertipu di jejaring sosial. Tentunya hal ini harus kita hindari. Yang selanjutnya yaitu pencurian data user. Pencurian data user atau pencurian data pribadi juga turut serta menghantui para pemilik atau para pemilik sosial media ataupun e-commerce ataupun pemilik usaha. Tentunya semua orang yang terlibat dalam digital marketing harus turut serta lebih waspada akan kejadian ini agar musibah ini tidak menimpa kita. Yang ketiga adalah panjangnya rantai pemasaran. Mengingat pasar yang dijangkau oleh digital marketing ini sangat luas, tentunya rantai pemasaran akan semakin banyak atau semakin panjang. Bab ketiga adalah konsep perubahan model pemasaran klasik ke digital marketing sejalan dengan perkembangan teknologi. Yang pertama, sudah saya katakan di awal tadi bahwa perkembangan teknologi tidak bisa dibendung oleh semua orang. Tentunya dengan perkembangan teknologi inilah turut serta berkembang dari segala aspeknya, termasuk dari aspek marketing itu sendiri. Yang pertama dulu kita mengenal dengan pemasaran konvensional, yaitu dengan toko fisik, harus dengan modal besar untuk memulai sebuah usaha. Tentunya semakin lama hal ini akan semakin berubah, karena dengan perkembangan teknologi inilah semua orang dapat dimudahkan atau dapat benar-benar dibantu oleh teknologi itu sendiri, termasuk dalam memulai sebuah usaha ataupun marketing. Pola marketing yang sekarang pun sangat berbeda dari yang terlebih dahulu. Yang dulu hanya dari door to door atau dari pintu ke pintu atau bahkan hanya pemasaran klasik, ya ini yang menawarkan produknya secara langsung. Tentunya hal ini di zaman sekarang juga turut berkembang juga pola pemasaran atau cara pemasarannya, yang tentunya berbasis dengan perkembangan teknologi atau digital itu sendiri. Yang terakhir adalah mempertahankan pendapatan UMKM di era pandemi dan pasca pandemi. Yang pertama adalah gencar iklan di internet. Tentunya digital marketing tidak bisa berjalan mulus jika kita tidak mengorbankan salah satu dari yang kita miliki, baik tenaga, waktu maupun materi. Yang pertama adalah gencar iklan di internet. Tentunya dengan gencar iklan di internet, semua orang akan dapat dengan mudah menemukan iklan kita atau produk kita sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang yang men-searchingnya atau yang mencari tahunya. Tentunya dengan kita gencar iklan di internet, yang pertama akan banyak menyita waktu kita, tapi efek yang dihasilkan akan semakin baik juga untuk usaha kita, karena produk yang kita tawarkan akan lebih dengan mudah ditemukan oleh orang yang membutuhkannya.
Yang kedua adalah istiqomah dalam beriklan. Tidak hanya gencar saja kita dalam beriklan, tapi kita harus tetap stabil. Tetap stabil untuk mengiklankan produk kita. Karena iklan yang stabil dari waktu ke waktu akan secara tidak langsung menarik perhatian konsumen. Karena mereka melihat iklan-iklan kita setiap harinya. Yang terakhir adalah bangun tim untuk beriklan. Tentunya hal itu tadi tidak bisa berjalan dengan mudah kalau kita tidak dibantu dengan tim atau teman-teman atau bahkan tim usaha kita sendiri. Tentunya kita harus memiliki sebuah tim untuk membantu kita dalam beriklan.